Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Dia Nara. Best friend forever? Dia akan jatuh cinta lagi kepada cowok lain. Jadi rate untuk film seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi Dimas kasih 6,9/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review film seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, dimana sebenarnya film ini akan ditayangkan di bioskop. Karena pandemi, akhirnya film ini tayang di streaming online Netflix. Udah bisa ditonton mulai tanggal 15 Oktober. Oke, case-nya ada Jeffrey Nicole. Karena Jeffrey Nicole sih Dimas mau nonton film ini. Ada Aurora Ribeiro dan ada Axel Matthew Thomas. Nah, seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi ini itu diangkat dari novel. Jadi novel karya Boy Chandra, judul yang sama seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Jadi film ini bercerita tentang ada kedua orang cewek dan cowok, mereka tuh sahabatan dari kecil hingga mereka kuliah. Nah, ternyata si cowok ini itu memendam rasa diam-diam dari dulu. Nah, sebenarnya cerita seperti ini tuh udah banyak banget kan guys. Kalau Dimas sih nonton untuk genre friendzone seperti ini ya, film friendzone yang dari Thailand. Nah, itu Dimas suka banget. Nah, fokus utamanya ini kan di Jeffrey Nicole dan di Aurora. Jadi si Kevin dan Nara. Nah, si Nara ini punya cowok. Nah, pada saat dia galau kayak diputusinnya, dia curhatnya ke si Kevin. Jadi pada saat itu si Kevin masih suka sama dia, posisinya. Terus dia curhat tentang cowok lain. Posisinya kan sedih banget. Tapi entah kena spoiler atau enggak, pasti kalian udah bisa nebak endingnya bakal kayak mana. Jadi menurut Dimas film genre kayak gini, waktu dulu sih Dimas suka banget, tapi mulai kesini sepertinya nggak terlalu suka genre yang kayak gini. Terakhir sih Dimas suka banget sama film Jeffrey Nicole yang Dear Nathan, Hello Salma. Mungkin ya vibes dari film ini tuh kurang nyampe karena ya di online. Kalau misalnya kita nontonnya itu di bioskop biasanya mungkin lebih bagus. Kalau misalnya genre drama seperti ini, apalagi screenplay, biasanya bagus-bagus. Ini sebenarnya bagus juga. Vibesnya kalau ditonton di bioskop mungkin lebih berasa aja. Karena pindah ke streaming online, jadi berasa nonton FTV gitu. Nah, di film ini juga ada quotes di mana sakit hati itu harus dinikmati guys. Dan di film ini Dimas paling suka adalah visualnya tuh apik banget guys. Ada pemandangan alam juga. Terus itu pada saat pentas tari Sinara itu apik banget sih. Warna-warna ungu campur hujan itu estetik abis. Nah, sebenarnya kata-kata di film ini juga cukup puitis dan baku. Jadi kalau misalnya direlatekan kehidupan sehari-hari, sebenarnya nggak terlalu relate. Karena ya jarang aja orang seusia remaja sekarang yang menggunakan bahasa sebaku mereka. Ya memang sih mereka itu adaptasinya dari novel, mungkin di novel bahasanya seperti itu. Ya menurut Dimas ya lumayan lah. Nah, penyelesaian konflik utama Dimas rasa ini agak terlalu lama. Karena ya kalau misalnya lah si Kevin itu di pertengahan udah ada mulai bilang suka sama si Nara, pasti ya konflik di tengahnya tuh jadi greget gitu kan. Nah, sampai di akhir malah ya agak ke spoiler dikit ya. Malah si Nara ini kayak nyuruh dia untuk pacaran sama cewek lain. Ya sebenarnya memang itu sebagian dari konfliknya juga, tapi Dimas rasa kurang greget. Tapi untuk keseluruhan, bagi yang masih suka genre bertema remaja seperti ini masih cocok banget kok untuk kalian tonton guys. Jadi ya tetap lumayan lah. Dilihat dari trailernya, Dimas awal kali suka banget, apalagi ada Jeffrey Nicole, dimana Jeffrey Nicole itu untuk memerankan suatu hal atau sebuah film, biasanya dia tuh nggak main-main. Tetapi di film ini Dimas rasa gara-gara masa pandemi, jadi genre yang masuk ke dalam otak Dimas ini udah kecampur, udah beda-beda. Jadi genre drama seperti ini tuh agak kurang Dimas sukai lagi untuk saat ini. Tapi dulu-dulu film-film dari screenplay yang lain kayak Love Story, 36.000 feet, I Love You from 36.000 feet gitu. Terus film-film yang lain tuh Dimas suka banget. Tapi untuk di film ini vibes-nya itu mungkin karena nggak di bioskop ya guys. Dilihat dari trailer ya visualnya apik banget dan memanjakan mata banget. Nah, untuk konflik yang dibangun sebenarnya dari awal udah tahu banget konfliknya, dimana ya friendzone temanya. Untuk editing di film ini Dimas rasa cukup standar dan baik. Tone warna di film itu lebih ke alam, ada hijau, pokoknya tuh lebih menampakkan visual yang bagus banget. Makeup di film ini tuh nggak terlalu yang gimana-gimana banget, kecuali yang pas bagian si Nara nari, karena dia pentas dan di situ sih makeupnya. Karena si Nara ini kan udah cantik banget, kan dia di rumah aja udah cantik, kayak nggak terlalu makeup gitu. Makeupnya tuh natural banget kalau di rumah, jadi kayak bare face gitu. Untuk durasi 1 jam 20 menitan cukup lah, cukup untuk Dimas nonton 2 kali. Jadi Dimas tuh ngebagi siang ke sore, baru Dimas lanjutin malam.
karena Dimas pergi kemarin. Ya nggak apa sih, ratingnya 13 tahun ke atas, jadi mungkin bagi kalian yang masih anak-anak masih bisa nonton sih. Kayak remaja gitu masih bisa lah, SD SMP masih ya it's okay lah, tapi SD enggak deng, SMP SMA lah. Mungkin karena genre kayak gini Dimas nontonnya pas SMP SMA itu masih kayak suka banget, tapi sekarang Dimas sudah kuliah semester 5, jadi kesannya kayak nggak terlalu suka genre kayak gini lagi. Tapi bukan berarti nggak bagus, mungkin bagi kalian yang remaja ini masih bisa lah untuk kalian tonton dan kalian simak. Mungkin sekian review singkat dari Dimas, makasih udah nonton video ini. Dan penilaian Dimas ini hanya penilaian pribadi, nggak tahu penilaian kalian bakal beda. Makasih udah nonton video ini sampai habis, sampai jumpa di video berikutnya.